Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri saya sendiri, Nita Maya Larasati, ada Yanti, ada Syifa Fauzia, ada Diana Wulandari, dan Samudra Pandi. Oke, kita mengerjakan perusahaan jasa. Berikut ini adalah informasi kegiatan pencatatan pada perusahaan jasa Rudy Travel. Rudy Travel adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa travel yang beralamat di Jalan Kemang Selatan, 1C, nomor 20, Jakarta. Kode pos 12345. Perusahaan ini mulai menggunakan software Zahir Accounting pada 1 Januari 2019. Oke, kita buka aplikasi Zahirnya. Kita buat data perusahaan dulu di data baru. Nama perusahaannya tadi Rudy Travel. Rudy Travel. Alamat perusahaannya Jalan Kemang Selatan, Jalan Kemang Selatan, 1C nomor 20. 1C nomor 20. Jakarta, kode pos 123. Indonesia, tanya dan Jakarta, kode posnya 12345. Oke, karena di alamatnya perusahaan ini tidak ada telepon dan email atau website, kita lanjutkan saja. Dan dia perusahaan Rudy ini baru menggunakan software Zahir Accounting pada 1 Januari 2019. 1 Januari 2019. Januari 2019. Oke, sampai untuk buku akhir tahunnya Desember. Oke, lanjutkan. Untuk kode apartemen dan kode akunnya, karena di perusahaan Rudy Travel ini tidak ada penjelasannya, kita jadi lanjutkan saja. Ini untuk buat data barunya, konfirmasi akhirnya nama perusahaannya Rudy Travel, alamat perusahaannya Jalan Kemang Selatan 1C nomor 20, kotanya Jakarta, negara Indonesia, kode posnya 12345, periode akuntansinya Januari tahun 2000, dan lokasi dan nama filenya ada di data. Oke, proses. Oke, tadi dia ada di perusahaan blok dalam bisa jasa travel, jasa travel. Tapi kita masuk ke bidang usahanya, karena di sini tidak ada untuk jasa travel, berarti kita masuk ke jasa umum saja. Kita lanjut. Anda telah memilih bidang usaha jasa umum dengan proses iya. Ini sedang diproses. Karena mata uangnya dia Indonesia, kita rupiah. Dan di sininya pada mata uang asli US dollar. Oke, kita selesai untuk data. Oke, kita kembali ke soal, dan di sini ada langsung ada tampilan Rudy Travel Kapan neraca atau saldo awal 1 Januari 2019. Oke, untuk kita mau lihat ini, kita lihat di data rekening dulu. Di data rekening, kita di switch aja, switch mode. Dan kita lihat akun-akunnya ada tidak, kas kecil ada, kas ada, bank dan piutang usaha, bank, piutang usaha ada, PPN dibayar di muka, PPN dibayar di muka. Tidak ada adanya PPN masukan, tidak di muka tidak ada. Kalau tidak ada, kita rubah saja di sini. Oke, kita di sininya PPN dibayar di muka. Oke, tidak usah di checklist, kita rekam. Ya, PPN dibayar, PPh 23 dibayar di muka, ya, PPh 23 dibayar di muka. Ini ada terus
peralatan dan akumulasi. Peralatan dan ini maksudnya mesin dan peralatan. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan ada. Kendaraan ada. Akumulasi penyusutan kendaraan ada. Oke, dari sini hutang usaha, hutang komisi penjualan, hutang komisi penjualan ada, hutang PPN, hutang bank, PPN nggak ada. PPN kita ubah di sini aja. PPN kan di situ hutang bank dan hutang bank ada, modal diskor ada, dan laba ditarik. Oke, kalau sudah kita bikin di setting saldo awal dan saldo awal akun. Oke, kita masukin kas kecilnya 8.750. 8.750. Nah, kasnya 10 juta. Terus banknya 62.500. Banknya 62.500. Habis itu piutang usaha. Piutang usahanya 38.300. 38.300. Di situ PPN dibayar di muka. PPN dibayar di muka. PPN dibayar di muka itu 11.500. 11.500. Habis itu PPh 23. PPh 23-nya 2.600. 2.600. Habis itu peralatannya 2.575. 2.575. Peralatan 2.575. Aku masukin penyusutan peralatan. Oke, mesin dan peralatan yang sudah. Kita kesini lagi ada akumulasi penyusutan peralatan. Ya, ada. Ini 580 deh. 581. Jangan lupa kalau di situ min akumulasi jadi 5 kurang 581. Oke. Itu kendaraannya 60 juta. Kendaraan 60 juta. Kendaraan 60 juta. Akumulasi penyusutan kendaraannya 2.250. 2.250. 50.000. Di situ hutang usahanya 22 juta. Hutang usaha 2 juta. Habis itu hutang komisi penjualan 9 juta. Komisi penjualan 9 juta. Di situ hutang PPN 7 juta. Hutang PPN 7 juta 8. 7 juta 8. Oke. Hutang banknya 24 juta 800. Nah, ini hutang. Nah.
Di sini tadi 7.800.000. Ini utang malnya itu 20 benar ya, utang bank itu modalis keras ya, modalis keras itu laba di tahun 20 tadi akumulasi penyusutannya kita kurangin. Nah, nilai sebesar ini udah 0, akan dialokasi pada akun bunda. Oke, ini harus mengisi saldo awal akunnya harus 0 ya. Ini udah. Oke, kita lihat ini laporan, ini juga ada Anda. Tunggu sebentar, Januari 2019. Oke, kita lihat totalnya 193.395. 193.393. Oke, sama ya. Nah, pertama kita input PT Sinar Abadi untuk customernya ya. Kita ke modul data-data, lalu kita klik data nama alamat, kita tambah untuk PT Sinar Abadi, kodenya C strip 001, ini C strip 001, namanya PT Sinar Abadi. Untuk tipenya customer tetap. Untuk informasinya dari contoh soalnya juga kurang lengkap, maka kita langsung rekam aja. Klik ya. Yang kedua ada Pak Jimmy. Kita klik aja Pak Jimmy. Untuk kodenya C strip 002. Bapak Jimmy. Untuk tipenya customer dan informasinya di soal kurang lengkap, maka langsung kita rekam aja ya. Oke. Lalu klik ya. Untuk yang kedua kita input data vendor. Data vendor ya. Data vendor pertama ada PT Indojaya dengan ID V001. Pertama-tama kita klik tipenya dulu, nih vendor. Lalu kita klik ID-nya V-001 PT Indojaya. Dari soal kurang lengkap, maka kita langsung rekam aja. Dan PWP ini belum lengkap, oke kita langsung proses aja ya. Yang kedua ada Bapak Ali, kodenya V002, vendor V-002, Bapak Ali. Langsung aja, informasi kurang lengkap langsung kita rekam aja. Oke, lanjut ya. Setelah kita input daftar vendor maupun customer, kita input dong saldo awalnya. Saya ingin input saldo piutang dulu ya. Yang pertama saya klik setting, lalu saldo awal, lalu saya klik saldo awal piutang usaha. Untuk piutang usahanya klik baru, lalu yang pertama ada piutang usaha atas nama PT Sinar Abadi. Kita klik PT Sinar Abadi, oke. Tanggalnya tanggal 30 Desember 2018. 30 Desember 2018. Oke, untuk nomor invoice-nya INV strip 001. INV strip 001. Sejumlah 22.600. 22.600.
Di sini nggak ada keterangan term pembayarannya ya, term payment. Kita langsung lanjut aja rekam. Sejumlah 22.600. Lanjut di piutang usaha Bapak Jimmy. Bapak Jimmy pada tanggal 11 November 2018. November 11 November 2018 dengan invoice INV strip 002 15.700. Tidak ada keterangan term pembayarannya ya, langsung kita rekam aja. Nilainya saldo piutangnya sebesar 38.300. Kita lihat saldo piutangnya 38.300.000 rupiah. Sama ya, kita tutup. Lalu saya ingin menginput saldo awal hutang usaha. Saldo awal hutang usaha. Yang pertama ada PT Indojaya. Kita langsung aja ke jahirnya ya. Setting ke saldo awal hutang usaha. Lalu kita klik baru. Pemasoknya tadi PT Indojaya. PT Indojaya. Nah, pada tanggal berapa? Tanggal 5 November 2018. Dengan invoice nomor INV strip 01. INV strip 01. Nomor purchase ordernya nggak ada ya. Lalu kita langsung aja nilainya berapa? 12.900 tanpa PPN. 12.900.000 rupiah. Di sini ada keterangan terminnya. 2/10 N30. Langsung aja kita term pembayaran, hari diskon itu 2, hari diskon 2, lalu mendapatkan 10% dengan jatuh tempo N30 yaitu 30 hari. Kita langsung klik aja, kita rekam sejumlah 12.900. Oke, yang kedua ada Bapak Ali. Pada tanggal 30 Desember 2018. 30 Desember 2018. Dengan invoice nomor INV strip 02 ya. INV strip 02. Lalu dengan pembelian sejumlah 9.800.000. 9.800.000. Di sini ada keterangan terminnya, term paymentnya yaitu 2/10 N30. Sama seperti kayak tadi ya, kita langsung rekam aja. Jumlah saldo utangnya sejumlah 22.700. Kita lihat. Nih, saldo utang usahanya 22.700. Oke, kita tutup ya. Selanjutnya saya ingin menginput aset tetap. Ya. Aset tetap. Nah, di sini ada kendaraan. Yang pertama kita input aja langsung ya. Daftar harta tetap. Kita input di kelompoknya ini, tunggu sebentar, dengan nama mobil sedan. Kelompoknya kendaraan roda 4 dengan harga perolehan 60 juta, harga beli 60 juta, beli pada tanggal 5 Agustus 2018. 5 Agustus 2018 dengan nilai residu 15 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun. Maka total aktiva kendaraan 60 juta. Oke. Lengkap dengan periode garis lurus. Di sini garis lurus ya. Oke, udah semua, kita rekam. Selanjutnya ada peralatan. Kita klik di sini, input lagi peralatan. Wait, salah. Peralatan itu AC dengan kelompok peralatan.
Mesin dan peralatan itu umur ekonomisnya 4 tahun. Kita lihat di sini umur ekonomisnya 4 tahun. Oke. Harga perolehannya 2.575.000. 2.575.000 dengan dibeli pada tanggal 2 Februari 2018. 2 Februari 2018. Oke. Dengan nilai residunya 250.000. Oke, sudah. Kita lihat lagi metodenya garis lurus ya. Oke, sudah kita rekam. Oke. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Untuk transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 4 Januari 2019, PT Rudi Travel melakukan pembayaran di muka untuk sewa kantor untuk masa 5 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2020 melalui bank. Langsung saja kita ke modul kas dan bank, kemudian kas keluar. Ini baru. Ini sudah benar melalui bank, kemudian penerimanya. Penerimanya di sini atas nama Bapak Ahmad Riyadi. Di sini belum ada, maka kita buat baru. Kemudian klik rekam. Pada tanggal tadi 4 Januari 2019, kita pilih kodenya, yaitu sewa dibayar di muka. Sebesar Rp9.600.000. Sebesarnya kita klik. Kemudian penjelasannya boleh ditambahkan. Pengeluaran, pembayaran untuk sewa kantor. Penerima atas nama Bapak Ahmad Riyadi melalui bank pada tanggal 4 Januari 2019 sebesar Rp9.600.000. Sudah cocok, maka kita rekam. Sudah terbentuk, dapat kita lihat di sini. Kemudian transaksi yang kedua, pembelian aktiva tetap kepada toko Citra Komputer. Di sini pada tanggal 5 Januari 2019. Kita ke pembelian, kemudian invoice pembelian. Kita buat baru. Pemasoknya di sini belum ada tadi pemasoknya atas nama toko Citra Komputer, maka kita buat baru. Kita teruskan yang tadi ID-nya. Sudah cocok, toko Citra Komputer sudah. Mari kita rekam. Kita pilih toko Citra Komputer. Oke. Kemudian pada tanggalnya tadi 5 Januari 2019. Karena di sini kita perusahaan jasa, maka jasanya kita klik. Deskripsi pesanannya kita tulis sendiri. Yang pertama itu CPU komputer dikirim 1, kemudian ada pajaknya 10%. Sebesar Rp1.750.000. Kodenya kita pilih peralatan ya. Ini oke, diterima 1. Harganya tadi Rp1.750.000.
Kemudian ada pajaknya, kita klik aja. Oke. Kemudian yang kedua, monitor dikirim 1, kemudian 10%, dan harganya 350.000. Kita pilih ini lagi, mesin dan peralatan, kemudian diterima 1. Kemudian harganya 350.000. Oke. Kemudian yang ketiga, printer dikirim 2, 10%, 215.000. Kemudian tanggal pengirimnya disamakan saja, yaitu tanggal 5 Januari 2019. Termin pembayarannya tadi ada ya, di sini. Ini 10, ini 30, sini dulu. Klik OK. Kita cocokkan lagi. Sudah cocok, lalu klik rekam. Sudah ada ya. Kemudian transaksi yang ketiga, pembayaran piutang dengan giro mundur. Tanggal 6 Januari 2019 diterima giro nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi sebesar Rp11.125.000 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2019. Maka kita di sini langsung saja ke modul penjualan, pembayaran piutang usaha, klik baru. Gironya kita checklist. Kemudian dari PT Sinar Abadi pada tanggal 6 Januari 2019. Di sini boleh kita tambahkan penerimaan pembayaran piutang. Invoice-nya. Oke, dibayar sebesar mulai dibayar sebesar 11.125.000. 11.125.000 rupiah. Sebesarnya kita klik. Sudah cocok ya. Ini melalui giro, kemudian dari PT Sinar Abadi pada tanggal 6 Januari 2019 sebesar 11.125.000. Kita rekam. Kemudian di sini akan muncul informasi transaksi giro. Nomor gironya harus kita isi, yaitu BG 010023. BG 010023. Kemudian jatuh temponya pada tanggal 19 Januari 2019.
Kita cocokkan kembali. BG 010023 terbalik 23 sama di sini 2019. Sudah, oke, klik oke. Kemudian di sini ada konfirmasi untuk kesesuaian dengan transaksi sebenarnya akan terjadi transaksi pembayaran piutang usai disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo giro. Ingin berubah transaksi? Tidak. Kemudian klik oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita tutup. Kemudian kita ke transaksi yang keempat, yaitu biaya operasional. Di sini ada pembayaran kepada Bapak Dani, jumlahnya 1.150.000 pada tanggal 9 Januari 2019. Pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 1.125.000 dan bensin, parkir, dan tol sebesar 25.000 melalui bank. Kembali ke modul kas dan bank, kemudian kas keluar. Kita buat baru melalui bank ya. Kemudian penerimanya Dani, belum ada, kita buat baru. Account. Kita pilih Bapak Dani pada tanggal 9 Januari 2019. Pengeluaran biaya operasional. Kodenya kita pilih di sini. Dapat kita lihat beban listrik, air, dan telepon dipisah. Kita edit saja ya. Listrik, air, dan telepon. Kemudian kita pilih sebesar 1.125.000. Kemudian untuk yang kedua itu bensin, parkir, dan tol. Di sini juga tidak ada ya. Kita edit saja. Bensin, parkir, dan tol. Kita rekam. Kita pilih ini. Nominalnya sebesar 25.000. Kita klik sebesarnya. Apakah sudah cocok? 1.150.000. Sudah ya, 1.150.000 untuk biaya operasional. Lalu kita rekam. Kemudian akan muncul seperti ini. Dilanjutkan pada transaksi yang kelima, yaitu penjualan tunai dengan diskon. Tertanggal 11 Januari 2019, PT Rudi Travel melakukan penjualan tunai kepada PT Dharma Asri dengan deskripsi penjualan yaitu 4 lembar tiket dengan harga per lembar Rp315.000, diskon 10%, dan total yang dibayarkan adalah Rp1.134.000. Berikut adalah penjurnalannya. Masuk ke modul penjualan, invoice penjualan, lalu klik baru. Nama pelanggan kita isi PT Dharma Asri, jika belum ada kita klik baru. PT Dharma Asri. Klik rekam. Tanggal faktur yaitu tanggal 11 Januari 2019. Untuk jasa dan tunai kita checklist. Deskripsi pesanan yaitu penjualan tunai 4
lembar tiket. Untuk kode akun, kita isi penjualan. Karena belum ada pendapatan jasa, kita edit menjadi penjualan tiket. Dikirim sebanyak 4 lembar. Harga per piece-nya yaitu Rp315.000 dan mendapatkan diskon 10%. Untuk tanggal pengiriman, kita samakan dengan bukti transaksi yaitu tanggal 11 Januari 2019. Total yang dibayarkan adalah Rp1.134.000. Dan ini sama dengan bukti transaksi yaitu Rp1.134.000. Jika sudah, kita klik account. Lalu masuk ke transaksi yang ke-6, yaitu pembayaran hutang oleh toko Citra Komputer tertanggal 13 Januari 2019, melakukan pelunasan faktur nomor 0001 tertanggal 5 Januari 2019 dengan saldo Rp2.783.000 dan mendapatkan diskon Rp55.660. Berikut adalah penjurnalannya. Kita klik modul pembelian, pembayaran hutang. Kita klik baru. Penerimanya yaitu toko Citra Komputer. Tanggalnya yaitu tanggal 13 Januari 2019. Nomor invoice-nya kita cari yaitu nomor faktur 0001. Saldo yang dibayarkan adalah Rp2.727.340 dan jumlah yang dibayarkan ini harus sama dengan bukti transaksi yaitu Rp2.727.340. Jika sudah, kita klik account. Lalu masuk ke transaksi yang ke-7 yaitu pembayaran piutang yang diterima dari Bapak Jimmy dengan nomor faktur invoice 002 tertanggal 11 November 2017 dengan saldo yang dibayarkan adalah Rp15.700 tertanggal 17 Januari 2019. Berikut adalah penjurnalannya. Masuk ke modul penjualan, pembayaran piutang usaha, kita klik baru. Diterima dari Bapak Jimmy tertanggal 17 Januari 2019. Nomor invoice-nya kita cari yaitu nomor faktur invoice 002 senilai Rp15.700. Jika sudah, kita klik account. Lalu masuk ke transaksi yang ke-8 yaitu pengambilan privilege atau pengambilan pribadi. Pengambilan privilege ini dilakukan oleh Rani sebesar Rp250.000 melalui kas tertanggal 18 Januari 2019. Berikut adalah penjurnalannya. Masuk ke modul kas dan bank, kita pilih kas keluar, kita klik baru. Untuk akun kasnya kita ganti menjadi kas kecil karena pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kas. Kita ubah menjadi kas. Untuk penerimanya, kita cari Rani. Karena belum ada, kita klik baru. Rani, kita klik rekam. Tertanggal 18 Januari 2019. Untuk kode akunnya kita pilih Privo. Karena akun Privo belum ada, kita klik baru. Dia masuk dalam kategori akun 3 yaitu modal yang nama Privo. Klik rekam.
Jumlah yang dibayarkan adalah Rp250.000. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu masuk ke bukti transaksi yang ke-9, yaitu pencairan giro masuk. Pada tanggal 19 Januari 2019, terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 6 Januari 2019 dari PT Sinar Abadi. Berikut adalah penjurnalannya. Masuk ke modul kas dan bank, giro masuk. Kita pilih gironya, kita klik giro cair. Oke. Sorry, salah. Nah, sudah keluar menu seperti ini. Maka kita klik rekam. Untuk kesesuaian dengan transaksi yang terjadi, tanggal transaksi Anda disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo dan tanggal giro cair. Ingin merubah transaksi, kita klik ya. Maka giro cairnya sudah tidak ada di sini, karena kan sudah melakukan pelunasan. Itu rate of income karena pelanggan tidak sanggup bayar. Yang artinya PT Rudy Travel melakukan penghapusan piutang usaha Bapak Dini sebesar Rp500.000 pada invoice 002 tertera tanggal 24 Januari 2019. Untuk pengerjaan pada akhirnya kita pilih penjualan, piutang usaha, klik 2 kali pada Bapak Dini, di kanan write off pada invoice 002, sesuaikan tanggalnya 4 Januari 2019. Untuk penghapusan piutang, kita buat akun baru. Beban atas pendapatan untuk kerugian terjadi. Dan piutang nilainya sesuai Rp500.000, lalu transaksi 10 sudah terekam. Lanjut ke transaksi 11, setor kas ke bank, yaitu adanya transaksi setoran dari kas ke bank. PT Rudy Travel melakukan transfer kas ke bank sebesar Rp9.500.000 setor oleh Yunita Kemang pada tanggal 25 Januari 2019. Ke zahirnya kita pilih kas dan bank, transfer kas, tambah data dari kas ke bank. 25 Januari. Sebesar 9 juta. Rp500 kas ke bank. Lalu kita tentukan. Kita tutup klik kita lanjut ke transaksi 12, alokasi biaya sewa kantor per bulan. PT Rudy Travel melakukan pembebanan biaya sewa kantor sebesar Rp800.000 untuk bulan Januari 2019 yang sebelumnya telah dibayar pada 5 Januari 2019 untuk 12 bulan tertera tanggal 20 Januari 2019. Tanggal 20 Januari 2019. Pembebanan sewa kantor Januari kantor untuk bulan Januari 2019. Jika sewa dibayar di muka sebesar Rp800
Transaksi 12 yaitu alokasi biaya sewa kantor per bulan. PT Rudi Travel melakukan pembebanan biaya sewa kantor sebesar Rp800.000 untuk bulan Januari 2019 yang sebelumnya telah dibayar pada 5 Januari 2019 untuk 12 bulan pada tanggal 20 Januari 2019. Data zahirnya begitu besar, tapi jurnal umum sesuaikan tanggal. Keterangannya pembebanan biaya sewa per Januari. Kita pilih akun debitnya beban sewa kantor sebesar Rp800.000. Lalu untuk kreditnya sewa dibayar di muka sebesar Rp800.000. Ya sudah, boleh tertangkap. Lanjut untuk transaksi 13, pembayaran gaji karyawan. PT Rudi Travel lakukan transaksi kas keluar untuk pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2019 melalui bank sebesar Rp2.175.000 pada tanggal 31 Januari 2019. Maka pada zahirnya kita ke kas dan bank. Kita kas keluar karena memang kas keluar. Sesuaikan melalui bank. Buat baru. Masukkan bagian gaji. Sesuaikan tanggalnya 31 Januari 2019. Beban gaji dan upah sebesar Rp2.175.000. Sesuaikan Rp2.175.000. Sudah sesuai. Setelah transaksi selesai kita input, maka kita bisa cek ke laporan. Neraca standar kita double klik. Sesuaikan periode akuntansinya Januari 2019. Oke. Kita bisa lihat total harta sebesar Rp189.708.410. Total kewajiban dan modal sebesar Rp189.708.410. Untuk angkanya balance, kita bisa lihat laba rugi. Pada laporan laba rugi standar kita bisa double klik. Kita sesuaikan periode akuntansinya Januari 2019. Kita klik OK. Laba ruginya secara keseluruhan terjadi rugi sebesar minus Rp3.435.340. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon agar teman-teman selalu menaati protokol kesehatan, jaga kesehatannya, kurangi aktivitas luar, dan tetap semangat. Terima kasih.